Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Rumah Masak Dialova. Hari ini malam-malam ya, saya mau masak jangan tempe. Nah, jangan tempe lombok hijau. Ini bahan-bahannya nanti ada di deskripsi ya, kira-kira seperti inilah. Nah, ya. Jadi penjabarannya nanti ada di deskripsi supaya lebih cepat aja. Oke teman-teman, langsung aja kita proses selanjutnya ya. Nah, ini untuk bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai merah, cabai rawit ya, cabai setan ya, sama cabai hijaunya nih, diiris-iris semuanya, dan daun salam. Kita tumis terlebih dahulu untuk bawang merah, bawang putih ya. Tumis sampai layu, baru setelah ditumis sampai layu, cabai hijau dan cabai rawitnya masuk ya. Nah, sudah mulai layu ya, kita masukin cabenya, cabai rawit dan lengkuas juga daun salamnya. Kita masuk, dimasak lagi sampai layu lagi ya semuanya. Jadi nggak perlu sampai kering ya, hanya sampai layu aja supaya rasa dari langunya cabai hijaunya masih berasa. Itu yang kita inginkan. Nah, terus sampai layu seperti ini ya. Terus tempe yang tadi satu papan nih saya sudah iris-iris seperti ini, kita masukin ya. Jadi tempenya tidak perlu digoreng. Nah, yang penting tempenya satu papan itu sudah keadaan benar-benar matang ya. Ini sebetulnya kurang matang juga sih, udah cukup lah buat bikin ini. Terus saya ada kaldu nih ya, kaldu ayam. Jadi kalau teman-teman nggak ada kaldu ayam, pakai aja kaldu blok atau kaldu bubuk gitu ya, terserah kalian. Penambahan lada sedikit aja, kira-kira seujung sendok teh aja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, air berikutnya, air kita tuang. Jadi air sekitar 500 ml ya, setengah liter. Oke. Terus garam 1 sendok teh. Gula 1 sendok teh. Nah teman-teman, ini proses merebus tempenya.
Itu kalau sudah mendidih, airnya sudah mendidih, dihitung dari mendidih ya, itu 10 menit. Tujuannya supaya si kuahnya ini ya, kuah cabai hijau ininya, bumbunya, jadi meresap ke dalam tempenya. Oke ya, setelah mendidih 10 menit baru dipakein santan. Nah teman-teman, ini sudah 10 menit ya, 10 menit, kira-kira 10 menit lah. Dan tadi dicoba udah cukup matang ya, sudah cukup berasa campuran lombok hijau sama tempenya gitu, udah menyatu ya di kuahnya. Terus kita tambahin santan. Nah, santan 1 saset aja nih sudah cukup. Dan untuk memasak ini jadi tidak perlu lama-lama ya. Setelah santan masuk, kita aduk sampai rata. Nah, setelah mendidih lagi paling sekitaran 1 menit aja, itu udah selesai ya, tidak perlu lama-lama ya. Nah, kita aduk terus supaya tidak pecah santannya. Nah, kalau kalian punya santan yang langsung dari kelapa gitu ya, itu lebih enak. Ini saya pakai saset aja karena memang ini masak mendadak ya, malam-malam saya nggak punya lauk, jadi mau makan pakai ini aja. Terus melihat di kulkas ada tempe 1, dan ternyata udah cukup matang banget gitu. Dan melihat masih ada stok cabai hijau, ya udah dimasak ini aja, yang simple gitu, nggak perlu banyak bahan, tapi rasanya dijamin deh mantap. Jadi kayak saya jadi teringat nih masakan almarhum nenek dulu tuh, sering banget masakin tempe seperti ini. Cuman kalau di kampung kan tempenya gede-gede ya, yang tempe bukan tempe pakai plastik, tapi yang pakai daun jati gitu ya, jadi enak banget. Oke, ini udah cukup segini aja. Nah, bisa dihitung ya, ini saya nggak skip videonya, jadi kalian bisa perkirakan ya segitulah ininya, waktunya gitu ya. Oke, sudah matang. Oke, teman-teman bisa icip dulu ya, kurang asin atau kurang apa gitu bisa ditambahin lagi. Kalau untuk bahan tadi itu udah cukup segitu aja. Oke teman-teman, nih mateng ya. Kita taruh kita plating ya di mangkuk. Nah, buat teman-teman supaya ciri khasnya keluar banget ini ya, sayur. Nah, kalau di kampung tuh namanya jangan ya, jangan tempe lombok hijau. Nah, jadi supaya benar-benar ngedapetin ciri khasnya banget rasanya, kuncinya ada di cara menumis bawangnya, terus cabai. Nah, itu ya tadi urutannya, pokoknya ikutin aja. Nah, terus yang lain itu ada di santan. Santannya itu jangan terlalu lama ya untuk ngerebus dengan santannya. Jadi saat sudah 10 menit itu ngerebus tempe, nah, baru masukin santan. Setelah mendidih, jangan lama-lama mendidihnya, pokoknya langsung matiin kompor gitu setelah mendidih, karena akan beda rasanya kalau si santannya sampai matang, sampai coklat warnanya ya, itu rasanya akan beda. Nah, oke teman-teman, ini dia sudah matang ya, mantap. Jadi sangat simpel teman-teman, nggak butuh bumbu banyak-banyak ya. Teman-teman pasti bisa untuk mengikuti resep ini.
Sangat simpel banget ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe ya, terus di like, di komen juga, dan sampai jumpa lagi di lain resep ya. Pokoknya ikutin terus resep-resep dari saya karena sangat simpel pastinya ya, dan yang jelas enak. Oke, sampai jumpa. Dadah.